Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan kita bisa berkumpul di tempat ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Biarlah setiap kita boleh merindukan Tuhan lebih lagi, amin. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri bersama. Berikan sapa, senyum, salam terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara. Lihat kanan kirinya, katakan ucapan berkat bagi kanan kirinya. Haleluya. Saya yakin, percaya bahwa Bapak Ibu Saudara hadir di tempat ini membawa kerinduan yang lebih lagi untuk Tuhan, amin. Kita sama-sama mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Mari kita akan bersatu hati dalam doa Bapak Ibu Saudara. Angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat berkat-Mu dan anugerah-Mu ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya. Biarlah Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kami lebih lagi. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Mari silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Biarlah kita sama-sama nikmati Tuhan di tempat ini. Dengan kerinduan kita menyembah Tuhan. Sama-sama dari awal kita naikkan lagu ini. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Bagiku kasih-Nya menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Bersama nyanyikan ku membawa hatiku, hanya Engkau
segenap hati kita, dengan kesungguhan hati kita. Dari awal bersama sekali lagi katakan, dengan syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkan kami ya Tuhan Yesus, menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku, ku membawa hatiku. Mari bersama Bapak Ibu Saudara, bawa hati kita di hadapan Tuhan sebagai persembahan. Yes, Jesus, Engkau yang terindah, Yesus. Selamat aku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku,
Dia saat ini Bapak Ibu Saudara. Mari bawa korban pujian, korban syukurmu di hadapan Tuhan saat ini. Yang terbaik yang dapat Engkau berikan bagi Tuhan. Oh Yesus, ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami berseru di hadapan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara lebih dalam lagi nikmati kebersamaan dengan Tuhan saat ini. Terus nikmati, terus nikmati hadiratnya Bapak Ibu Saudara. Jangan cepat-cepat keluar. Kami merendahkan hati kami saat ini di hadapan-Mu.
Kami membawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Yes, terus Bapak Ibu Saudara terus. Yes, Jesus. Ibadah ini ada milik-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau-lah yang diagungkan, Engkau-lah yang ditinggikan. Oh Yesus, Yesus. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You desire
bersorak-sorai bagi namamu ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersuka cita, sama-sama katakan. Amin. Saudara, yes. Berikan tos kanan kirinya Bapak Ibu Saudara. Katakan, kita menang di dalam Yesus Kristus. Sama-sama bertepuk tangan di atas kepala kita. Bersama dari bawah. Bangkitlah dan berkata.
segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikanmu selamanya. Lebih sungguh lagi dari awal, bersama nyanyikan. Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikanmu selamanya. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri bersama, nyanyikan lebih lagi. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Kau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Kiraya baralaba ralaba 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 ya ralaba. Mari berdoa, berdoa. Kau diberikan waktu untuk berdoa. Berdoa. Hurraba sanda ya ralaba 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 ralaba. Kiraya basanda ya ralaba 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 ralaba. Kiraya basanda ralaba 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 ya ralaba 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 ralaba. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, anugerah-Mu limpah lebih dari cukup dalam hidup kami dari waktu ke waktu, saat demi saat, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Gerasi lepas gerasi tunjukkan kebaikan dalam hidup kami. Kami tidak pernah kekurangan apapun yang baik karena kasih-Mu bersama dengan kami. Tuhan Roh Kudus, Kau membawa kami senantiasa, ajar kami supaya kita tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, terus berpegang pada panggilan-Mu yang ilahi. Pujian, hormat, syukur, kemuliaan adalah bagi nama-Mu. Kau perisai kami, Kau pagar tembok sekeliling kami, tidak pernah ada yang jahat bisa menyentuh kehidupan kami. Engkaulah Tuhan, upah kami yang sangat amat besar. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh berkata amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Amin. Saya duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. 6 tahun tidak berjumpa, 2019 saya kesini dan saya masih melihat tanah yang di belakang. Saya juga tahu yang di kebun, yang di dekat bandara masih semak belukarnya banyak sekali Bapak Ibu. 6 tahun kemudian saya kesini lagi sudah berbeda Palembang. Tuhan memberkati Anda berlimpah-limpah. Saudara Tuhan, saya mengerti bahwa hari ini kalau saya boleh bertanya siapa yang membawa Alkitab seperti ini? 1, 2 sama saya, 2. Oh 2 saja. Bapak Ibu, hari ini ada baiknya Anda simpan saja kitabnya atau handphonenya. Karena hari ini saya akan layani Anda full gitu. Bapak Ibu nanti akan membaca dari depan saja. Bapak Ibu kapan lagi ya ibadah tidak buka Alkitab. Bapak Ibu, saya mengucap syukur sama Pak Sabta dan tim penggembalaan juga semua pengerja di tempat ini yang sudah mengundang saya kembali. Saya mengerti bahwa anugerah Tuhan limpah dalam hidup kita. Bapak Ibu, Anda sudah dengar 2033 ya? Belum? Oke. Jadi bulan Juli 2013, seorang hamba Tuhan bernama Billy Wilson, dia mendapat visi dari Tuhan. Bukan nubuatan, tapi sebuah visi. Dia dapat sebuah visi daripada Tuhan untuk selesaikan amanat agung di 2033. Dan dia tangkap visi ini, dia mulai cerita sama hamba Tuhan 1, 2, 3 mengenai visi tersebut. Hamba Tuhan mengerti, hamba Tuhan menangkap dan dia berkata, oke, aku mengerti. Tetapi masalahnya adalah bagaimana melakukan sebuah visi tersebut. Tahun pertama dia cerita, tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dia cerita terus sampai 9 tahun. 9 tahun kemudian pada Mei 2022 ada sebuah simposium seminar kecil lah. Yang bicara hamba Tuhan ada banyak. Dan dari hamba Tuhan yang banyak itu ternyata ada 3 hamba Tuhan yang menyampaikan visi yang sama dengan Billy Wilson. Yang pertama pendeta Nicky Gamble. Bapak Ibu, Anda pasti gak pernah dengar tuh, saya juga gak pernah dengar tuh orangnya yang mana. Bapak Ibu sebab Anda mengerti ini seorang Anglikan Katolik. Anglikan. Dia mengatakan sebuah visi yang sama. Kedua, pendeta Rick Warren. Anda pernah dengar ini Rick Warren, orangnya tinggi besar, Saddleback dari Texas, besar tuh orangnya. Hamba Tuhan itu dari Protestan. Yang ketiga pendeta Billy Wilson dari Karismatik. Bapak Ibu 3 ya, dari Anglikan, dari Protestan, dari Karismatik, Pentakosta, mereka menyampaikan pada 2033, kita harus jadi penginjil yang akan menyelesaikan semua amanat agung Tuhan Yesus. Bapak Ibu, ini menarik nih. Kenapa 2033? Ada apa 2033? Kenapa itu harus di tahunnya yang 2033? Kenapa 334? Kenapa 330? Bapak Ibu begini. Tahun 2033 saya mengerti bahwa Tuhan akan melakukan sebuah perkara yang besar. Tetapi intinya adalah di tahun 2033 terjadi apa gitu ya. Bapak Ibu kalau Anda melihat ini sebuah visi bukan nubuatan. Jadi kalau sampai di 2033 tidak terjadi apa-apa, ya majukan lagi 34, 35 sampai 40 begitu. Nah Bapak Ibu di tahun 2033 itu adalah perayaan 2000 tahun. Bapak Ibu ada yang tahu kapan MPI di tempat ini, GBI MPI ini ulang tahun? Wah ulang tahun kapan ya Pak? Anda nggak tahu ya nggak apa-apa. Yang penting Anda tahu bahwa gereja semuka bumi akan berulang tahun setiap hari raya Pentakosta di Yerusalem. Itu adalah ulang tahun gereja di muka bumi. Bapak Ibu, jadi itu ada perayaan 2000 tahun Tuhan naik ke sorga. 2000 tahun Roh Kudus dicurahkan. Bapak Ibu Anda mengerti bahwa tahun 2033, 8 tahun dari hari ini adalah merupakan tahun yang Tuhan berikan visi engkau dan saya menjadi penginjil. Bapak Ibu kalau kita lihat penginjilan, coba kita buka Lukas 4 ayat 16. Lukas 4 ayat 16, firman Tuhan bilang begini. Lukas 4 ayat ke-16. Yesus ditolak di Nazaret judulnya. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya.
Bapak Ibu, ke sinagoga setiap hari Sabat itu adalah kebiasaan Tuhan Yesus. Pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat atau sinagog. Ia hendak berdiri membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Bentuknya bukan buku Bapak Ibu, tapi gulungan begitu ya. Gulungan dibuka. Dan setelah dibukanya, ia temukan nas di mana ada tertulis. 1. Roh Tuhan ada padaku. Bapak Ibu, ini yang penting kau dapatkan hari ini. Roh Tuhan ada dalam hidup Bapak Ibu saudara sekalian. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk sampaikan kabar baik kepada orang miskin. Bapak Ibu, orang miskin gak menjadi kaya ya. Yang mati bangkit, yang buta melihat, yang tuli mendengar. Tapi yang miskin mendapat kabar baik. Kabar baik itu apa? Yang tebelnya seperti ini. Dikatakan bahwa yang nomor 1, untuk sampaikan kabar baik kepada orang miskin. Nomor 2, ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang dalam tawanan. Anda mengerti kalau Anda dalam tawanan sekarang, engkau akan dimerdekakan dan merdeka itu adalah absolut daripada Tuhan. Nomor 3, penglihatan bagi orang-orang buta, baik penglihatan jasmani maupun rohani Tuhan berikan dalam hidup Anda. Yang keempat, membebaskan orang-orang tertindas. Dan yang kelima, memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Itulah tugas Tuhan di muka bumi yang Anda dan saya harus lakukan, yang terangkum di dalam amanat agung. Matius 28, 19 dan 20. Hari ini Bapak Ibu, saya akan berikan kepada Bapak Ibu satu contoh. Bagaimana Tuhan waktu dia hidup di muka bumi, Tuhan juga pergi untuk beritakan kabar baik. Bapak Ibu, hari ini harus mengerti loh. Kita ada di tahun 2025, Anda bersegera akan masuk bersama-sama bergandengan tangan masuk ke dalam tahun 2030. Seperti apa orang dunia bilang tahun-tahun gelap. Tetapi kita mengatakan bahwa tahun adalah terang ilahi ada di antara Anda dan saya. Bapak Ibu, ini penting. Hari ini saya akan membagikan mengenai Tuhan Yesus itu berkelompoknya bagaimana. Bapak Ibu, kalau Anda mengatakan apakah aku harus menginjili dia? Apa aku harus berkhotbah sama dia? Aku bagaimana, aku gak pintar bicara. Bapak Ibu, situasi yang sama Tuhan tunjukkan dalam hidup ini. Bapak Ibu, itu sebabnya Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu menjadi contoh panutan Anda dan saya. Bapak Ibu, yuk kita mulai dari yang pertama dulu. Ini penting. Tokoh kelompok yang ada bersama Tuhan Yesus atau Tuhan hidup 2000 tahun yang lalu kira-kira. Itu hidup bersama Tuhan Yesus ada kelompok-kelompok dan kelompok itu jumlahnya bisa sekitar 10 atau 12 kelompok. Banyak. Ada yang besar, ada yang kecil. Hari ini saya membagikan saja 4 kelompok Bapak Ibu. Nah, di dalam kelompok-kelompok itu, ini yang penting nih. Orang Saduki. Sedusis dalam bahasa aslinya. Saduki itu diambil dari kata Zadok. Jadi imam besar kan dari Harun ya. Harun, kemudian turun imam tuh dari Harun. Harun, Eliaser terus ke bawah imam. Nah, waktu orang Israel itu punya imam yang terakhir di zaman sebelum pembuangan ke Babel, imam itu adalah bernama Zadok. Jadi dari Zadok lah kemudian keturunan itu ditelusuri. Zadok adalah kelompok imam. Kecil jumlahnya tidak banyak, jumlahnya cuma keluarga imam kecil. Tetapi kelompok itu, waduh, sangat powerful bukan main. Kelompok orang Zadok itu hidup di antara orang Romawi penjajah. Orang Zadok itu berkata, kita harus tunduk pada Romawi supaya orang Romawi tidak menghancurkan tempat ibadah. Nah, orang Zadok ini kecil, powerfulnya bukan main, sekali bikin fatwa, wah itu fatwanya penting untuk Anda mengerti. Fatwanya sangat diikuti dan dia punya kepentingan untuk orang Romawi, dia sangat pro Romawi.
Pengajaran Zadok itu penting karena dikatakan, saya juga kadang-kadang berpikir, kenapa Zadok berpikir seperti itu? Yang pertama, malaikat tidak ada. Yang kedua, orang mati bangkit tidak ada. Zadok tuh. Saya bilang kenapa seperti itu? Mungkin karena pembuangan waktu orang Israel dibuang ke bangsa-bangsa lain, mereka tidak melihat dua perkara tersebut. Orang Zadok itu pemimpin mahkamah agama. Mahkamah agama hari itu dipimpin oleh seorang Zadok. Tetapi anggotanya dari Farisi biasanya. Jadi mereka berdua tuh ribut karena ingin mendapatkan komunitas yang besar gitu. Orang Zadok. Orang Zadok ini menjadi musuh Tuhan Yesus untuk beberapa orang. Bapak Ibu, Anda bertanya sama saya, Pak, apakah Tuhan Yesus pernah menginjili orang Zadok? Bapak Ibu pernah dengar namanya Yusuf Arimatea? Pernah dengar? Nah, siapa Pak teman Bapak? Saya nggak kenal. Yusuf Arimatea adalah seorang Zadok, Saduki. Ternyata orang itu bertobat dengan pelayanan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, Anda lihat kiri kanan Anda. Kalau Anda keluar ya jangan di sini, keluar sana. Anda lihat, mungkin ada orang-orang besar, pangkatnya besar, gajinya besar, usahanya besar, tetapi mungkin dia butuh Tuhan Yesus. Anda harus mengerti, yang pertama hidup, orang ini hidup di zaman Tuhan Yesus ada. Dan orang ini menjadi satu kumpulan di mana mayoritasnya membenci Tuhan Yesus. Itu adalah orang Zadok. Orang Zadok kelihatannya sampai hari ini catatannya masih ada. Masih ada orang Zadok. Siapa yang menjadi imam kelak itu masih ada catatannya. Orang Zadok walaupun sudah terpecah belah kemana-mana, tapi catatannya masih dipegang oleh beberapa orang di Israel. Itu adalah orang Saduki. Orang Saduki punya musuh. Farisi atau Peruzim. Bapak Ibu, orang Farisi ini, mereka mengatakan orang Zadok itu gak benar. Mereka tidak percaya ada malaikat, mereka tidak percaya orang bisa bangkit kok. Ngapain? Karena pola keimanan mereka sudah bergeser dari apa yang Musa harapkan. Musa tulis, mereka sudah tidak percaya sama tulisan Musa. Lalu orang-orang itu awam mulai belajar firman Tuhan. Mereka membuat sebuah pengajaran yang penting. Jangan ngikuti orang Saduki, mereka belajar sendiri. Untuk mereka belajar sendiri, mereka disebut dengan nama Peruzim. Im itu jamak. Kerub satu, kerubim banyak. Kayak kerub. Seraf, satu seraf. Serafim banyak. Iim, anaknya banyak. Itu penting Bapak Ibu jangan lupa ya. Nah, Farisi adalah orang Peruzim. Orang yang menarik diri dari orang Saduki. Mereka menjauhkan diri, mereka cuma belajar adat, mereka belajar Torah. Bagus Bapak Ibu, orang Farisi itu bagus mau belajar. Tapi waktu belajar, lama-lama mereka merasa bahwa aku berbeda dengan orang Saduki. Aku lebih baik, aku lebih kudus, kamu neraka, kamu tidak benar. Bapak Ibu, orang Peruzim tiba-tiba berubah menjadi orang yang suka menghakimi. Bapak Ibu tahu mahkamah agama di Israel, Sanhedrin, itu berisi orang-orang Saduki. Banyak Bapak Ibu. Orang Saduki dan orang Farisi rebutan tempat. Banyak sekali. Bapak Ibu pernah melihat satu ketika Paulus dipanggil, Paulus sudah terikat dan hukumannya pasti mati, itu Paulus pasti mati, diikat. Dan orang berkata, Paulus sampaikan pledoi. Paulus berkata, dia lihat sana, dia lihat sini, dia tahu ada orang Saduki, ada orang Farisi. Dan Paulus berkata, aku ada di sini hari ini, sebab aku mengharapkan kebangkitan orang mati terjadi.
Setelah itu diomongkan sama Paulus, tiba-tiba orang Farisi sama Saduki ribut, Paulusnya lepas. Bapak Ibu, itu penting tuh. Siapa sih orang Farisi yang Anda kenal? Bapak Ibu tahu yang pertama bernama Gamaliel? Gamaliel, gurunya Paulus. Gamaliel, seorang Farisi, raban yang sangat dihormati oleh bangsa Yahudi. Farisi. Tetapi Gamaliel bertobat atau tidak? Tidak. Siapa Pak orang Farisi yang bertobat? Bapak Ibu tahu Matius? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Matius, Matatias. Matius, orang Lewi itu adalah seorang Farisi. Orang Lewi tapi Farisi Pak, iya. Matius adalah seorang Farisi. Berikutnya kalau Anda ngerti, Nikodemus. Malam datang sama Tuhan, malam-malam biar gak ketahuan orang toh, malam-malam datang sama Tuhan berkata. Dan Tuhan berkata, kamu ini pengajar orang Ibrani, tetapi kamu tidak tahu konsep keselamatan. Bapak Ibu, Nikodemus bertobat. Nikodemus adalah orang Farisi. Siapa lagi Pak orang Farisi? Bapak Ibu, Paulus. Paulus adalah seorang Farisi. Saya bertanya sama orang begini, Pak, apakah Paulus itu pernah ketemu sama Tuhan Yesus? Anda pernah tahu ya? Apakah Paulus pernah ketemu sama Tuhan Yesus? Saya mengatakan begini, soal ketemu sama tidak kita tidak tahu. Tetapi saya menemukan dalam sebuah ayat, sebuah kata yang sama. Bapak Ibu pernah membaca di firman Tuhan ya, satu ketika ada orang kaya datang sama Tuhan Yesus. Guru, panggilan seseorang, guru itu panggilan yang benar. Sebab Tuhan menyebut dia adalah guru dan Tuhan. Panggilan orang ini guru, rabi. Jadi pasti Anda mengerti bahwa orang yang memanggil rabi itu adalah seseorang yang punya pangkat tertentu. Rabi, menurut hukum Torah, bagaimana aku bisa masuk sorga? Dan Tuhan melihat orang ini dan berkata, masuk sorga? Ya sudah, gampang. Kamu ikuti 10 hukum Musa. Engkau jangan menduakan Tuhan. Engkau harus nyebut nama Tuhan dengan takut dan gentar. Hormati orang tuamu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Tuhan berikan kepada dia. Dan orang itu berkata, Rabi, aku sudah melakukan yang kau katakan sejak aku masih kecil. Kemudian Tuhan memandang dia dan berkata, oh masih ada satu yang kurang. Orang itu berkata, apa itu guru? Kamu kan kaya, kamu sekarang jual hartamu, bagi sama orang miskin, kemudian ikutlah aku. Anda membaca di firman Tuhan, lalu pergilah orang itu tertunduk lesu dengan penuh kekecewaan, sebab banyak hartanya. Pernah baca Bapak Ibu? Pernah ya? Ada yang gini? Pernah baca ya? Ya, Anda harus baca firman setiap hari. Setiap hari. Kejadian jangan sampai wahyu. Kejadian sampai wahyu Anda baca, jangan kejadian dan wahyu ya. Dan wahyu mah Anda coba potong depan sama belakang aja. Kejadian sampai wahyu Anda baca setiap hari. Kalau sudah selesai, dari depan lagi. Selesai, depan lagi. Berhentinya kapan Pak? Pada saat peti mati diketuk, puk pakai kayu itu, berhenti. Atau pada saat Tuhan datang. Baca Alkitab setiap hari. Sebab jika Anda tidak membaca Alkitab setiap hari, imanmu akan goncang. Engkau akan mudah digoyang. Bapak Ibu Anda harus baca. Nah, pernah baca itu ya tadi ya. Cerita aku telah melakukannya sejak aku masih kecil. Paulus pernah menulis satu ketika bahwa akulah Paulus, anak Abraham, orang Ibrani asli. Dari suku Israel, aku adalah suku Benyamin. Ini penting Bapak Ibu. Anda kalau ngomong Benyamin apa? Benyamin. Benyamin itu Sueb. Katakan bersama saya, Benyamin. Jangan Benyamin. Benyamin itu enggak ada, sudah orang sana. Benjamin atau Benyamin. Itu adalah sukunya Paulus.
dari keturunan Benyamin. Aku orang Farisi, dan tentang semua hal soal Farisi, aku tidak bercacat. Firman tidak bercacat itu dia sudah melakukannya sejak dia masih kecil. Kelihatannya orang yang bertemu sama Tuhan Yesus kemungkinan besar Paulus. Bapak Ibu mengerti, Paulus sama Tuhan Yesus itu beda usianya cuma 6 atau 8 tahun. Usia bedanya. Anda mengerti ya? Mana ayatnya Pak? Ya tidak ada. Orang Farisi itu hanya belajar Torah dan adat Yahudi. Adat dan Torah dia belajar. Talmud dia belajar. Mereka sangat penting dalam persiapan untuk kemerdekaan. Mereka itu pokoknya kalau Romawi tidak setuju. Penjajah tebas habis. Mereka kelihatannya lebih lebay, berlebihan soal adat. Tetapi orang Farisi itulah yang memegang tampuk, mereka berusaha mengambil banyak orang supaya mahkamah agama diisi banyak orang Farisi. Orang Farisi sama Saduki ribut. Tapi Tuhan Yesus datang. Matius bisa bertobat. Paulus endingnya bertobat. Nikodemus juga bertobat. Bapak Ibu, lihat kiri kanan Anda, jangan di sini, di luar. Kalau ada orang seperti ini, mungkin sekeliling Anda ada orang-orang seperti orang Farisi. Atau jangan-jangan Anda juga Farisi gitu ya. Anda harus melihat kiri kanan. Semua orang butuh Tuhan Yesus. Semua orang butuh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus untuk semua orang. Bapak Ibu Farisi. Dan dua ini ribut besar dalam sidang agama di Yerusalem. Tuhan Yesus datang memberikan anugerah yang besar. Bapak Ibu, orang Saduki dan Farisi, ada beberapa dari mereka yang diambil oleh Tuhan Yesus dan bertobat. Berikutnya, ini penting. Ezeni. Orang Ezeni ini unik sekali. Bapak Ibu, kalau Anda membawa Alkitab yang manual nih, Anda harus berterima kasih sama orang Ezeni. Sebab waktu penganiayaan datang, orang dihabisi. Orang Ezeni itu mengambil catatan-catatan orang Yahudi. Orang Yahudi, kitab Anda kan berjumlah 66 ya. 66 kitab. 39 di PL, 27 di PB. 66. Ada yang bilang 73. Ada yang bilang 78. Ada yang bilang 81. Ada yang bilang 88. Paling banyak tuh dari Ethiopia, 88. Bapak Ibu sudahlah. Yang penting 66 kitab ini dulu. Jumlah selebihnya ada yang merupakan Deuterokanonika dan macam-macam. 66 kitab ini. Kitab ini lengkap nggak Pak? Alkitab bicara soal keselamatan yang ajaib. Lengkap. Tapi Alkitab nggak lengkap kalau kita bicara keinginan Anda. Saya mau beli rumah Pak, mau di pantai apa di gunung Pak? Cari Alkitab, nggak ada. Saya mau beli mobil Pak, mau yang listrik, yang konvensional apa yang hybrid? Nggak ada di Alkitab. Alkitab cuma bicara keselamatan. Bapak Ibu pernah membaca surat Korintus? Pernah ya? Halo? Udah nggak ada orang. Pernah baca Korintus? Oke. Anda membaca Korintus, sebetulnya kitab Korintus ada 3. Tetapi 1 Korintus hilang. 2 Korintus menjadi 1 Korintus. Dan 3 Korintus menjadi 2 Korintus. Kenapa hilang Pak? Nggak tahu. Waktu masa penganiayaan berat, mereka mengambil, orang Ezeni mengambil, membawa lari catatan-catatan itu. Kalau ketangkep sampai mati, ya catatannya hilang. Catatan Yahudi ada ratusan ribu dibawa orang Ezeni lari. Waktu mereka lari ini,
Mereka ada yang mati, ada yang bisa lolos, dan kemudian mereka memasukkan catatan itu dalam tembikar kayu. Besar segini. Dimasukkan catatan itu dalam tembikar kayu. Atau tembikar tanah liat ya. Dimasukkan dan disimpan dalam gua di Israel. Di Qumran. Satu hari, abad 20, ada seorang Beduin. Beduin itu dari orang nomaden, berjalan kaki itu ya. Yang rumahnya berpindah-pindah pokoknya, nomaden. Jadi orang Beduin ini bawa kambing domba gitu ya. Menggembala kambing domba. Satu kambingnya masuk hilang ke gua. Dia mau masuk gua takut, kalau ada singa nanti gimana? Dia ambil batu, dia lempar. Tung, preng. Hah? Dia ambil lagi batu, lempar. Preng. Takut. Dia lari ngomong sama tetuanya. Kemudian orang Beduin datang masuk ke dalam gua dan mereka menemukan tembikar-tembikar itu. Dan mereka tahu ini tulisan apa. Tidak berapa lama datanglah orang Israel. Mereka membeli tulisan itu dengan harga sangat murah. Tulisan itu adalah dasar Alkitab ini. Yang sekarang ada di perpustakaan di Yerusalem. Bapak Ibu, itulah cerita orang Eseni. Orang Eseni itu merasa bahwa orang Farisi ribut, orang Saduki ribut. Saya nggak mau ikut orang Saduki, nggak ikut orang Farisi lah. Saya pokoknya nanem sendiri, menggembalakan sendiri, nanti saya makan sendiri, saya kumpul di antara orang Eseni. Anti marketplace. Anda tahu kaum Sufi? Nah itu seperti itu. Mereka pokoknya tidak yang lain lah. Diem, berdoa bersama, tidak pakai barang-barang yang duniawi. Mereka hanya kumpul. Dan satu orang di sana Anda sangat kenal. Bernama Yohanes Pembaptis. Itu orang Eseni. Sepupu Tuhan Yesus. Loh Pak, Yohanes kan anaknya imam besar. Harusnya Yohanes itu orang Saduki. Anda benar. Pada awal Yohanes Pembaptis itu adalah anak dari seorang imam besar bernama Zakaria dan istrinya bernama Pujiastuti. Oh Pujiastuti, ngawur lagi. Bapaknya namanya Bambang. Wah. Zakaria sama Elisheva, Elizabeth atau Elisheva menikah tuh. Ini orang Lewi dapat istri orang Lewi. Bapak Ibu ngerti ini menikah nih. Waktu mereka menikah punya anak namanya Yohanes. Yohanes itu seorang imam dan bapaknya mempersembahkan korban. Berarti imamnya imam besar tuh. Jadi Yohanes itu sebetulnya dari muda, dia tampil dengan indah. Jenggotnya pakai jilet, dirapihkan gitu ya. Bajunya lenan. Dan makannya, paha domba atau paha kambing. Orang Sunda berkata singkeret. Jadi itu paha. Minumnya bukan minum biasa, minumnya adalah skim, susu bagian atasnya. Dia minum itu. Enggak enek Pak, makan kaki kambing sama susu. Kalau mereka tidak enek, kalau kita ya enek gitu ya. Nah makan tuh. Jadi Yohanes itu betul-betul indah. Dan Yohanes itu terkenal di seluruh negeri sebagai Mesias. Bapak Ibu kalau Anda hidup hari itu ya. Anda melihat Yohanes Pembaptis sama lihat Tuhan Yesus. Siapa Anda sebut Mesias? Yang Tuhan Yesus atau Yohanes Pembaptis? Anda mungkin akan berpikir Yohanes Pembaptis. Cerita kehidupan Yohanes ini berkembang, mujizat terjadi. Ayahnya tiba-tiba bisa bicara lagi. Terkenal sekali. Anda tahu, Herodes berkata, bunuh anak di bawah usia 2 tahun. Waktu Tuhan Yesus sudah pergi ke Mesir, dia berkata, bunuh anak di bawah 2 tahun. Waktu pembunuhan itu berjalan, apa yang terjadi? Keluarga Yohanes juga menerima persekusi.
Bapak Ibu, Anda mengerti bahwa Imam Zakaria dan istrinya Elisheva kemungkinan meninggal dalam kondisi gak berapa lama setelah melahirkan. Kemudian Yohanes lari karena dikejar oleh Herodes. Selama beberapa tahun dia lari. Dan dalam lari itu Yohanes bergabung dengan orang Ezeni. Bergabung di situ. Bapak Ibu, orang ini tipenya adalah mistik. Anda punya teman seperti ini yang gak bertobat? Ke gereja yuk. Enggak, di rumah aja. Ayo ke perpustakaan yuk. Enggak, di rumah aja. Dia diem, enggak punya teman, dia diem di kamar aja. Mungkin dia perlu Tuhan Yesus. Ada di sini yang kayak begitu? Engkau mungkin butuh Tuhan Yesus. Bapak Ibu, Tuhan itu diperlukan oleh orang Farisi, orang Saduki, orang Eseni. Perlu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus untuk semua orang. Puji nama Tuhan. Nah, ini bagus Bapak Ibu. Lalu Anda melihat siapa lagi Pak? Nah, ini yang keempat. Kaum zelot. Anda punya teman orang zelot? Yang ngomongnya begini, sikat dulu bleh, urusan belakangan. Itu orang zelot tuh. Orang zelot seperti itu. Orang zelot sangat membenci penjajah. Mereka tidak kenal sebuah hubungan yang kompromi. Mereka hajar duluan, urusan belakangan. Orang zelot. Bapak Ibu tahu mujizat pertama yang dibuat Tuhan Yesus secara publik di mana? Ya kalau Tuhan Yesus buat mujizat yang pertama di mana? Ya di rumah gitu ya. Makanya Maria tuh waktu mengatakan apa yang dikatakan padamu lakukan. Kenapa Maria bisa bilang gitu? Karena Maria sudah melihat Tuhan Yesus bikin mujizat. Gitu ya. Mujizat secara publik yang pertama di pernikahan di Kana. Publik ya. Di pernikahan di Kana. Anda tahu kota Kana di Galilea adalah orang-orangnya berisi orang zelot. Jadi Tuhan bikin mujizat secara publik yang pertama kepada orang zelot. Mungkin itu pemimpin pestanya orang zelot, mungkin yang nikah orang zelot begitu. Jadi inilah orang zelot. Mereka menjadi seorang pemberontak. Mereka suka sekali berontak. Bapak Ibu, kita lihat ya Alkitab yuk. Kisah Rasul yang kelima. Ayat ke-30. Kisah Rasul yang kelima, ayat ke-30. 34 saja, 34. Kisah 5 ayat 34. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat. Orang Farisi itu berarti ya. Yang sangat dihormati seluruh orang banyak bangkit dan meminta supaya orang-orang itu suruh keluar sebentar. Sudah itu ia berkata pada sidang, hai orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas. Teudas orang zelot. Orang zelot Teudas. Yang mengaku diri seorang istimewa yang punya 400 orang pengikut. Tapi ia dibunuh dan cerai berai seluruh pengikutnya dan lenyap. Nomor 2. Sesudah dia pada waktu pendaftaran penduduk muncullah Yudas. Orang Galilea. Yudas itu orang zelot. Yudas termasuk ya, orang zelot ya. Ia seret banyak orang dalam pemberontakannya tapi ia juga tewas dan cerai berai seluruh pengikutnya. Ini orang zelot nih. Anda bertanya sama saya, Pak, apakah Tuhan punya murid yang orang zelot? Tuhan punya 2. Yang pertama, murid Tuhan Yesus dari 12 orang. Simon, orang zelot. Orang zelot, Simon. Dan satu lagi murid yang engkau tidak akan lupa sampai selama-lamanya. Yudas Iskariot, orang zelot. Kok jadi murid Tuhan Yesus? Ya, murid Tuhan Yesus berasal dari berbagai macam profesi. Nano mejiku hibiniu. Tuh. Itu murid Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus, Anda kalau menjadi Tuhan Yesus puyeng kepala tiap hari pusing tuh. Bapak Ibu orang zelot. Dan mereka yang penting mereka akan melakukan pemberontakan. Orang
Zelot berakhir pada tahun 135 Masehi. Bapak Ibu, Anda mengerti bahwa setelah kematian Tuhan Yesus dan kenaikan ke sorga, muncul di Israel banyak pemberontakan. Kemudian pemberontakan itu menjadi masif. Pada tahun 120 Masehi, 130 Masehi ada pemberontakan. Pemberontakan yang sangat terkenal itu dipimpin oleh seorang yang hebat. Bapak Ibu mengerti bahwa Simon Bar Koba, Simon anak dari Koba, adalah seorang zelot. Dia memimpin pergerakan. Dia menjadi hakim ke-34. Simon Bar Koba. Dia memimpin pergerakan orang Israel melawan Romawi. Romawinya, waduh, berkali-kali diserang dan tidak dapat mengalahkan Simon Bar Koba. Dari tahun 130 sampai 135 Masehi. Apa yang terjadi? Pada tahun 135 Masehi, Simon mengangkat peperangan lagi dan hari itu ludes semua. Kenapa Simon Bar Koba yang tadinya menang bisa kalah? Sebab Simon Bar Koba berkata pada tahun 133 Masehi, dia berkata bahwa engkau harus perjuangkan Israel. Rakyat berkata, gitu ya. Engkau akan dipimpin oleh Tuhan. Engkau akan maju dengan pimpinan dari Simon Bar Koba, sang Mesias. Orang-orang Yahudi kan ada dua ya, Yahudi dan Yahudi Kristen. Yang Kristen bilang, Mesias. Yang Yahudi Kristen mundur semua. Jadi terpecahlah Simon Bar Koba hanya memegang pemerintahan atas orang Israel. Waktu dia perang sama Romawi, kalah. Bapak Ibu, ada di antara Anda kalau Anda keluar punya teman yang orang seperti ini? Dia berkata, sikat aja, timpa Pak, urusan belakangan. Nah seperti itu. Itu adalah bertipe orang zelot. Tetapi orang Saduki, orang Farisi, orang Eseni, orang zelot, Tuhan juga melayani mereka. Bapak Ibu mengerti, di dalam kehidupan Anda dan saya, kalau Anda melihat teman di kantor Anda, ada yang tipe seperti ini? Di lingkungan Anda, ada tipe seperti ini? Di pertemanan Anda, ada yang tipe seperti ini? Oh, bukan bertipe seperti itu Pak. Saya Pak, yang tipenya seperti ini. Ya benar. Itu artinya ada banyak orang-orang yang harus Anda dan saya injili. Bapak Ibu, mengerti ya? Inilah kisah penduduk. Ada masih banyak orang Samaria, ada. Jadi orang penulis kitab Taurat, ahli Taurat masih ada. Tetapi yang penting adalah 4 ini. Itu adalah pembukaan, khotbahnya mulai dari sekarang. Pembukaan, loh 6 tahun gak ketemu ya pembukaan dulu, ini pembukaannya. Ya. Saya kemarin tanya, Pak ini harus selesai jam berapa? Ada yang bilang, 8.50 boleh. Oh masih lama Bapak Ibu. Bukan khotbah loh tadi, ngobrol. Ngobrol. Ini khotbahnya sekarang ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita buka Yoel 2, 23 dan 24. Nah itu Yoel 2. Hai Bani Sion, gak usah buka, Anda nyanyi saja. Bersorak-sorailah, hai umat Allah, bersukacitalah, sebab Tuhan Allah telah mencurahkan hujan awal dan hujan akhir. Hujan awal dan hujan akhir. Kapan Pak? Ini saatnya. Hujan awal dan hujan akhir. Nah, Bapak Ibu tahu ya, hujan awal dan hujan akhir. Bapak Ibu kan tahu toh bahasa Indonesia itu bahasa yang indah sekali. Bahasa yang menarik sebab banyak puisinya gitu ya. Bagaikan bunga kecantikanmu. Gimana coba? Bagaikan kumbang yang mendatangi bunga. Wah, jadi Anda mengerti, wah itu berarti seorang pria yang mendekati wanita kan gitu. Itu dari mana?
Israel, Alkitab Anda adalah buku yang begitu bagus bicara soal puisi. Dan puisi akan berakhir kalau diterjemahkan. Gitu. Nah, Bapak Ibu Anda mengerti sebuah kata yang bernama homofon atau homonim. Sebuah kata Anda ucapkan tapi punya banyak arti. Arti kata itu ya sama dengan kata-katanya tapi artinya beda. Misalnya saya berkata, genting. Genting rumahku rusak. Apa artinya? Atap. Tetapi Anda kalau bilang genting juga bisa berarti ini peristiwa yang sangat genting Pak. Oh kritis. Genting sama ngomongnya, sama cangkoknya sama, tapi bisa berarti atap, bisa berarti kritis. Bisa ya Bapak Ibu tahu ya, kayak seperti itu. Contoh nomor 2, wajah, muka. Duduk tuh di muka, oh artinya di depan. Tetapi mukamu kenapa? Wajahmu kenapa? Sama-sama muka, tulisannya sama, hurufnya sama, bacanya sama, tetapi artinya beda. Bisa arti depan, bisa arti wajah. Bisa ya? 3. Bisa. Kamu bisa main apa? Kamu mampu main apa? Mampu. Tetapi bisa juga bisa berarti hal yang buruk. Bisa ular adalah ini sangat berbahaya. Oh racun ular. Jadi kalau Anda bilang bisa, itu bisa berarti mampu, bisa berarti racun. Bisa ya Bapak Ibu ya? Ini yang unik. Ternyata 2 kata ini menggunakan puisi yang sama. Apa puisinya? Di sini dikatakan adalah moreh. Ini kalau ngomong nih, makan kerupuk dulu 5, jangan minum ya, makan kerupuk ngomong moreh gitu. Moreh. Ini Malkosh. Itu ada 2 artinya. Arti yang pertama adalah moreh. Moreh itu adalah hujan awal, benar hujan awal. Tetapi moreh itu bisa berarti pengurapan orang diurapi sehingga menjadi guru. Guru kan rabi, itu adalah guru agama. Guru, pakai nama moreh. Anda dan saya, Tuhan sedang melawat. Engkau tidak berasa, engkau gak ngerti, tapi Tuhan melawat engkau dan saya. Memberikan pengurapan pengertian. Supaya hari-hari ini engkau menjadi moreh. Moreh berarti 2. 1, hujan awal, tetapi yang kedua adalah moreh guru. Ini. Hujan akhir dikatakan dalam bahasa Ibrani sebagai malkosh. Malkosh adalah hujan akhir, hujan yang lebatnya bukan main. Terjadi bersama-sama dicurahkan. Tetapi malkosh punya arti kedua. Malkosh artinya adalah orang yang tegar tengkuk ditundukkan. Gitu. Ada 2 tuh. Jadi moreh dan malkos bisa berarti hujan awal dan hujan akhir. Tapi arti kedua adalah hari ini engkau dan saya jadi seorang guru. Engkau mengerti, engkau lebih paham, engkau memahami Tuhan mau bikin apa. Saya berdoa semua ada diurapi dengan hal seperti ini. Engkau mengerti bahwa inilah kehendak Tuhan. Bahwa engkau harus banyak menyembah, berdoa. Engkau mengerti. Dan engkau akan bicara, menginjil kepada orang-orang yang belum mengerti. Orang yang belum mengerti ada yang bilang, apa Tuhan Yesus aku gak butuh. Tegar tengkuk. Apa Tuhan Yesus itu kak kecil. Bapak Ibu Anda mengerti. Orang-orang tegar tengkuk ini akan ditundukkan oleh Tuhan. Menjadi tunduk. Orang yang tunduk itu disebut nama malkosh. Hari ini Tuhan telah siapkan satu perkara. Engkau diperlengkapi dengan pengurapan moreh supaya engkau bisa pergi kepada orang-orang ini. Tuh, 2, 3, 4.
Mungkin mereka seperti orang Saduki. Tidak butuh Tuhan karena mereka punya harta, punya jabatan. Tetapi mereka butuh Tuhan Yesus. Atau seperti orang Farisi. Mereka merasa diri paling benar, paling cocok, paling pas, paling kudus. Orang Farisi. Tetapi mereka butuh Tuhan Yesus. Atau seperti orang Eseni. Tidak mau ikut orang Farisi, Saduki gak mau ikut. Pokoknya kayak mau sendiri. Gak butuh orang lain. Tapi mereka butuh Tuhan Yesus. Atau orang-orang Zelot. Yang mereka berkata, aku yang penting usir penjajah. Tetapi mereka butuh Tuhan Yesus. Bapak Ibu, inilah tipe orang Malkos. Pengurapan moreh engkau akan terima. Pengurapan moreh seluruhnya akan terima. Untuk Anda pergi kepada Malkos. Orang-orang Malkos akan bertobat. Dan kita semua akan melihat pertobatan besar terjadi. Tapi pertobatan besar ini unik loh Bapak Ibu. Pertobatan besar. Kalau Anda bertobat, tobat yang besar, penuaian jiwa-jiwa, tepuk tangan. Bapak Ibu ngerti tak? Sebuah kata pertobatan besar, penuaian jiwa beribu-ribu laksa. Pasti dan pasti didahului dengan kegoncangan yang besar. Anda teriak, ye penuaian. Bapak Ibu, Anda sudah siap untuk penggoncangan besar? Goncangan besar akan terjadi. Hari ini engkau melihat Israel menghajar Iran. Tiba-tiba, plus Iran. Ini ditarget pemimpin-pemimpin pergerakan. Ditarget fasilitas nuklir. Fasilitas minyak Iran disikat sama Israel. Deng gitu ya. Anda harus mengerti. Dan Iran membalas, rumah sakit disikat, ribut nih dua. Dalam ribut ini, mereka katakan bahwa Amerika punya hal yang penting. Amerika harus angkat telepon. Amerika nelpon pertama, Hizbullah, ditelepon sama Amerika. Kamu jangan ikut-ikut ya, kalau kamu ikut-ikut, aku ikut. Hizbullah itu bukan negara, tapi adalah kelompok-kelompok kemerdekaan yang mendukung Hamas, Hizbullah. Pernah ribut dengan Israel, Hizbullah. Hizbullah dapat tekanan dari Amerika, jangan ikut-ikut ya. Hizbullah 2 hari lalu berkata, kami akan turun tangan, kami gak peduli, kami akan bantu Iran, dukung. Amerika sudah bilang jangan turun tangan, kalau kamu turun tangan saya masuk. Hizbullah berkata, kami gak takut, mau turun tangan. Hizbullah akan masuk. Kalau Amerika akan masuk dalam perang itu, Rusia sudah bilang, kalau Amerika masuk, aku ya masuk. Bapak Ibu, Anda tahu kira-kira kan jadi apa ini, seperti ini? Oh, yang penting Palembang aman. Aman Pak, Palembang tenang, Palembang. Gitu. Bapak Ibu, Anda harus melihat loh, ini sedunia. Lah kalau Iran sampai tutup Selat Hormuz, minyak gak ngalir lagi. Apa yang terjadi? Indonesia kayak minyak Pak. Iya Indonesia kayak minyak, tapi minyak itu kan diolah toh. Kemana? Gitu ya. Bapak Ibu Anda harus berdoa. Anda harus berdoa. Ini genting nih dunia. Genting. Di seluruh muka bumi sedang genting. Saya berdoa. Inilah kegoncangan yang besar yang harus Anda alami di generasi ini, di zaman ini. Engkau melihat peristiwanya seperti apa? Kita harus berdoa. Kita harus berdoa. Sebab waktu engkau berdoa, engkau akan melihat orang ini perlu Tuhan dan perlu Tuhan. Bapak Ibu, mari berdoa saat ini supaya kita bisa melihat perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa. Ke depan akan seperti apa? Anda mengerti, ke depan serahkan sama Tuhan. Hari ini kita akan menyembah Tuhan. Mari bangkit berdiri. Oh udah selesai Pak, pulang. Ya Tuhan sudah berkata umatku harus pulang. Hai Bani Sion bersorak-sorailah, hai umat Allah bersukacitalah, sebab Tuhan Allah telah mencurahkan hujan awal dan hujan akhir, dicurahkan kepada kita seperti yang dijanjikannya, penuaian jiwa-jiwa dan berkatnya yang melimpah, melimpah, melimpah.
masih ingat ya lagu ini? Ingat Pak, masih ingat lagu ini? Kita nyanyikan lagi. Hai Bani Sion, bersorak-sorailah. Hai umat Allah, bersukacitalah. Sebab Tuhan Allah telah mencurahkan hujan awal dan hujan akhir. Dicurahkan kepada kita seperti yang dijanjikannya. Penuaian jiwa-jiwa, angkat tangan Anda, dan berkatnya yang melimpah, melimpah, melimpah. Haleluya, haleluya. Hujan yang lebat dan turun, hujan awal, hujan akhir, dicurahkan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Hujan yang lebat dan turun, hujan awal, hujan akhir, dicurahkan bersama. Haleluya, haleluya, haleluya. Hujan yang lebat telah turun, hujan awal, hujan akhir, dicurahkan bersama-sama. Bapak Ibu, Anda melihat hujan awal dan hujan akhir yang dicurahkan bersama-sama atas hidup Anda dan saya. Biarlah hari ini pengurapan Tuhan dari depan sampai belakang, kanan dan kiri dan mimbar di bawah mimbar, seluruhnya Tuhan memberkati. Supaya setiap engkau berani untuk bicara, engkau harus menginjil. Perkataan Tuhan ini penting. Seraya engkau berangkat pergi, sambil engkau berjalan lewat, sambil engkau berjalan pergi dan lewat, muridkanlah semua bangsa. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan pada mereka. Sebab ketahuilah, inilah berkat yang terbesar. Aku akan menyertai engkau senantiasa, senantiasa sampai di akhir zaman. Bapa, kami mengerti adalah pengurapan yang besar yang kami terima hari ini. Pengurapan yang indah yang boleh kami nikmati. Engkau akan menyertai kami senantiasa kalau kami melakukan amanat agung. Hari ini kami semua menerima dengan hati yang tulus, dengan hati yang Tuhan sukacita yang penuh ada dalam hidup kami. Tuhan berikan pengurapan yang akan kami terima, kami pegang. Kami akan berangkat pergi, kami akan jadi saksimu di Yerusalem, di Samaria, Judea, sampai seluruh muka bumi. Terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya berarti sama-sama boleh berkata, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara bisa bangkit berdiri bersama, kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kekasih Tuhan pulang dan terimalah dengan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Di dalam Anak Tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Yesus datang kali kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan diberkati, percaya dengan saya sama-sama katakan amin.